Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Anindya. Saya merupakan lulusan pendidikan IPS dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar materi IPS mengenai aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, hingga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan suatu barang atau jasa. Nah, pelaku dari kegiatan produksi adalah seorang produsen. Kegiatan produksi bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 3, yaitu yang pertama, kebutuhan akan sandang atau pakaian, yang kedua, kebutuhan akan pangan atau makanan, dan yang ketiga, kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Nah, untuk kegiatan produksi yang dihasilkan tidak hanya barang, tetapi juga bisa berupa jasa yang ditawarkan. Contohnya, seperti pada gambar adalah produksi barang, yaitu produksi batik jetis yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan contoh produksi jasa yang ditawarkan pada gambar di atas adalah jasa pelatihan bimbingan fisik. Nah, kegiatan produksi sendiri itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor alam, lalu kedua faktor tenaga kerja, faktor modal, dan ada juga faktor kewirausahaan. Berikutnya, kita akan bergeser pada bagian kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan sebuah barang dari seorang produsen kepada seorang konsumen. Pelaku kegiatan distribusi kita sebut sebagai distributor. Nah, pada kegiatan distribusi yang menyalurkan barang dan jasa ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan cara penyaluran barangnya. Yang pertama adalah distribusi langsung, yang artinya tidak ada perantara, sehingga barang disalurkan dari produsen langsung kepada konsumen. Nah, yang kedua ada distribusi semi langsung, artinya terdapat perantara, tetapi perantara tersebut masih berhubungan dengan seorang produsennya. Nah, yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yang artinya kegiatan distribusi ini terdapat seorang perantara yang jelas, yang dapat kita lihat seperti contohnya yang ada di pasar, minimarket, supermarket, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Oke, last but not least, yaitu yang terakhir ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen bertujuan untuk menghabiskan atau mengurangi manfaat dari suatu barang atau jasa. Seorang konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi didasari atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam. Nah, faktor yang mempengaruhi alasan seorang konsumen menggunakan atau membeli atau menghabiskan barang atau jasa secara umum dibagi menjadi 2. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita, yaitu seperti bagaimana selera kita dalam memilih barang. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri kita, seperti jenis pekerjaan atau mata pencaharian kita. Lalu yang kedua seperti harga barang atau jasa yang akan kita konsumsi. Dan yang ketiga bisa karena faktor kebudayaan, yaitu faktor yang ada di lingkungan sekitar kita, dan tentunya berbagai faktor tersebut itu pasti mempengaruhi bagaimana pemilihan kita dalam menghabiskan barang atau jasa. Baik, seperti itu materi yang telah kita pelajari terkait aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.